2023 setelah kita melihat perkembangan F&B semakin dinamis dan semakin menarik ya. Jadi banyak pelaku F&B yang awal mulanya memang perubahan dari pandemik, lalu pandemik selesai kembali lagi ke era sebelum pandemik. Nah, perilaku konsumen itu yang membuat kategori F&B akhirnya merubah semua, meningkatkan kategori dan channelnya ya. Jadi udah mulai melakukan cross kategori dan cross platform, di mana para pemain minuman mereka menambah kategorinya menjadi makanan, dan berikut juga makanan mereka menambah kategori minuman. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi yang lebih menarik di tahun 2023 dan saya yakin di 2024 pun akan terus berlanjut adalah channel. Jadi channel ini yang tadinya orang memang store itu atau toko itu hanya fokus bagaimana menarik konsumen itu hanya take away, tapi udah mulai melihat perilaku untuk dine in. Yang tadinya minimarket pun, orang mungkin rekan-rekan bisa ngeliat minimarket udah menambah kategori baru untuk F&B menjadi tambahan minuman untuk makanan. Jadi menjadi CVS, jadi cross cut channel ini udah mulai terlihat. Terutama perilaku konsumen yang tadinya kebanyakan di rumah, office udah mulai normal, event udah mulai berjalan. Jadi itu mengharuskan memang kita melihat perilaku konsumen dan melihat perubahan channel dan kategori. Nah, itu yang kita juga perhatikan di 2023. Kita banyak melakukan investasi. Tadi kita melihat beberapa channel yang sudah bergerak gitu. Jadi channel event, channel-channel di sekolahan, makanya kita masuk go to school. Jadi ditambah dengan gitu ya, kios, betul, gitu ditambah ya, dengan kategori-kategori ya. Yang tadinya kita beranjak dari minuman, udah masuk ke kategori makanan. Makanan pun ada beberapa segmen yang kita lihat, tidak hanya menyajikan makanan dalam bentuk snack, tapi kita menyajikan makanan dalam bentuk makanan yang memang berat, seperti yang sekarang kita sedang hadirkan kategori untuk mie dan kategori noodles lah. Dan itu yang akan terus berlanjut. Jadi kita ngelihat fenomena yang dimulai dari pergerakan konsumen itu menyeberang ke cross kategori, cross platform, bahkan cross channel. Dan itu yang di 2023 kita udah mulai siap-siap, dan 2024 kita akan melakukan semakin ekspansi, mengembangkan omnichannel itu tadi ya. Dan memang kuncinya adalah sangat-sangat aware dengan behavior dari konsumen. Betul, gitu ya, setuju. dalam hal ini. Ada Teguk Superstore nih Pak, saya notice. Betul, bisa dijelaskan nih Pak, apa sih jadi, Teguk Superstore? Teguk Superstore itu sebetulnya setelah kita melihat perilaku konsumen bahwa oke lah, konsumen sekarang ingin menghadirkan satu tempat yang tidak hanya grab and go, take away, tapi memang menyajikan dine in gitu. Nah, tidak hanya dine in saja, konsep apa yang dihadirkan? Jadi konsep yang memang kita sebut jajanan dekat rumah Anda. Jadi di situ rekan-rekan bisa, konsumen kita bisa melihat kategori minuman yang memang lengkap. Ada kategori teh, kopi, coklat, fruit, bahkan yang terbaru kita hadirkan on the go, di mana buah segar kita hadirkan dalam bentuk can. Gitu. Jadi begitu orang lihat, oh ngantri nih, kita ambil aja dalam bentuk can dan bisa dibawa grab and go. Nah, tidak hanya menghadirkan kategori minuman, tapi kita juga hadirkan yang disebut kategori makanan. Makanan terbagi menjadi 3. Jadi ada yang kita sebut sebagai snacking, jadi makanan-makanan kering yang notabene orang bisa ambil atau bisa dikonsumsi di mana saja. Tapi di situ juga kita kategori yang memang ready to serve. Jadi which is instant noodle, kita tinggal seduh dengan air panas dengan beberapa kategori varian. Lalu kita masukin juga kategori sandwich, dan yang terbaru di Teguk Superstore ini kita hadirkan kategori makanan berat dengan segmentasi yang cocok dengan kita. Jadi karena memang target kita adalah di 15 sampai 25 gitu. Jadi kita hadirkan kategori yang makanan berat tapi bukan berupa nasi. Jadi ada kategori memang noodle. Jadi di situ ada minuman, ada makanan, dan yang paling utama juga kita sebut di situ ada dessert yang sekarang lagi fenomena. Jadi kita hadirkan kategori dessert es krim dengan gaya Teguk, makanya kita sebut es krim dengan G-nya Teguk gitu. Jadi memang di mana konsumen bisa memilih suka-suka toppingnya
bisa memilih suka-suka si kategori si es krimnya gitu. Cukup dengan harga 10.000 udah cukup menarik gitu.